Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 13 April 2024 bersama Romo Willem Paul dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam selamat Paskah para sahabat Fresh Juice yang baik hati. Saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalam Semarang kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, ini karya Tuhan. Jus rohani yang segar ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Demikian bunyinya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Dan mereka menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang baik hati, kutipan Injil yang saya bacakan tadi mengingatkan saya pada peristiwa sudah kira-kira 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya dengan sekitar 10 orang mengerjakan satu program. Pada saat membuat program, kami dapat bekerja sama dengan baik. Dengan susah payah, kami merencanakan program itu sampai sedetil-detilnya. Mulai dari tujuannya apa, visinya apa, kemudian kegiatan-kegiatannya apa, pembiayaannya bagaimana. Dan meskipun susah payah, kami gembira menyelesaikan rencana program itu. Lalu kami pun mulai mengerjakannya bersama-sama. Yang terjadi adalah pada awal-awal itu terasa begitu seret. Padahal programnya kan sudah jelas, tinggal dilaksanakan. Entah bagaimana di antara kami sering terjadi perbedaan pendapat. Bahkan kadang-kadang terasa ada tarik-menarik, saling melemparkan tanggung jawab. Saling tidak suka satu sama lain. Kadang-kadang sampai emosi. Maka tidak heran kalau pekerjaannya jadi sangat lambat. Kami sering rapat membicarakan itu. Dan kami tidak tahu kok bisa seperti itu. Para sahabat Fresh Juice yang baik hati, saya membayangkan bahwa saat-saat itu seperti para rasul yang dalam kutipan Injil tadi sudah bertolak
di danau sudah mulai mendayung. Perahunya sudah mulai berjalan. Tapi berjalannya lambat. Dan itu terjadi di waktu malam. Suasananya sungguh tidak mengenakkan. Syukur, puji Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang baik hati. Dari pembicaraan-pembicaraan selanjutnya, entah siapa yang memulai, kami juga tidak ingat. Muncul dan semakin kuat kami meyakini bahwa pekerjaan, program yang sedang kami kerjakan itu pertama-tama bukanlah program milik kami, tetapi itu adalah karya Tuhan. Maka kalau kami mengerjakannya dan bisa menyelesaikannya, nanti yang akan mendapatkan pujian atas hasilnya bukan saya, bukan salah satu dari teman-teman saya, tetapi yang menikmati hasilnya pertama-tama adalah Tuhan sendiri. Ini karya Tuhan, ini demi Tuhan. Dalam keyakinan yang semakin kuat, ternyata proses pengerjaan program itu menjadi lancar, bahkan menjadi semakin cepat. Dan seingat saya, program itu bahkan bisa kami selesaikan sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Dan kami bergembira menyelesaikan semua itu dengan baik. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, pada saat evaluasi program itu, beberapa teman mengungkapkan bahwa mereka menjadi bersemangat ketika menyadari bahwa program ini adalah karya Tuhan. Ini adalah karya Tuhan. Kami semua adalah yang dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan karyanya. Menyadari bahwa Tuhanlah yang berkarya, muncul semangat, muncul sedikit rasa takut juga. Ada yang mengatakan, ya saya takut kan kalau Tuhan yang berkarya, saya diikutkan, masa saya tidak mau berkarya dengan sungguh-sungguh. Lalu dari rasa takut, rasa kagum, dan juga penyerahan diri kepada Tuhan itu, satu sama lain itu ingin saling mendukung. Kalau ada perbedaan, mencoba lebih dulu memahami lawannya, untuk kemudian membangun persamaan persepsi, sehingga terjadi kerjasama yang baik. Dan kalau ada kesulitan, semua juga dikerjakan selalu dengan mohon kepada Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang baik hati, beberapa tahun kemudian, ketika saya merenungkan kutipan ini, saya ingat peristiwa itu. Bukankah ketika kami mengalami kesulitan, kami itu bagaikan murid-murid yang berada di danau dengan angin kencang, dengan air laut yang bergelora, dan di dalam kegelapan.
Lalu entah bagaimana Yesus hadir mengingatkan kami semua ini adalah karya Tuhan. Bagi kami itu bagaikan Yesus yang hadir pada para murid dan mengatakan, ini aku, jangan takut. Dan lalu ketika Yesus naik ke perahu para murid, mereka dengan segera sampai ke tempat yang mereka tuju. Pada saat itu entah bagaimana kami pun dengan cepat bisa menyelesaikan program itu. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ada 2 mukjizat yang disaksikan di dalam kutipan Injil tadi. Mukjizat pertama adalah Yesus yang berjalan di atas air. Mukjizat yang kedua adalah ketika Yesus berada di perahu mereka, mereka segera sampai ke tempat yang mereka tuju. Kami, saya dan teman-teman yang melaksanakan program tadi bisa bersyukur kepada Tuhan, boleh mengalami mukjizat yang serupa. Meskipun kami tidak melihat sosok Tuhan, tetapi ketika diingatkan, disadarkan ini karya Tuhan, saya percaya itulah mukjizat Tuhan yang berjalan di atas air yang sedang mengombang-ambingkan kami dalam melaksanakan program. Dan ketika Yesus sudah hadir di hati kami semua, dengan cepat kami menyelesaikan, kami sampai ke tempat yang dituju. Programnya kelar. Jos Ciami. Para sahabat Fresh Juice, itu satu pengalaman. Masih ada beberapa pengalaman. Memang mungkin tidak mudah bagi kita untuk menyadari pengalaman mukjizat Yesus seperti itu. Tapi saya percaya para sahabat Fresh Juice, ketika lebih sering kita berbagi, ketika lebih sering kita menyadari karya Tuhan dalam hidup kita, baik sendirian maupun bersama, kita akan menyadari mukjizat Yesus. Yesus yang hadir dalam hidup kita yang gelap dan bergelombang. Dan Yesus yang kehadirannya membuat kita dengan cepat menyelesaikan tugas kehidupan kita atau masalah-masalah kita. Akan mudah kita sadari. Dalam terang Roh Kudus, kiranya kita akan menyadari dan bersama-sama bersyukur. Ini karya Tuhan, mengingatkan kami pada kehadiran dan penyertaan Yesus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang sahabat Yesus doakan, senantiasa dipersatukan dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam, kamsia, terima kasih, sembah nuwun, thank you, salam sehat, bahagia, sejahtera, karena Tuhan menyertai kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 13 April 2024. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.